Kalau Gibran diarahkan untuk menggunakan strategi yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dulu, itu jelas adalah sebuah blunder besar, adalah kesalahan gitu. Jadi kalau ada konsultan politik menyarankan itu, saya kok curiga gitu ya, curiga bahwa mereka ini benar-benar penyusup. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu analisa menarik terkait debat Cawapres kemarin. Karena ketika Gibran menanyakan SGIE kepada Caimin, itu ternyata secara analisa media sosial, sentimen kepada Gibran justru negatif. Padahal Caimin yang nggak tahu, Caimin yang nggak bisa menjawab gitu ya. Tapi ternyata menurut analisa sosial media, ini sentimennya justru negatif kepada Gibran gitu. Dan ini kemudian menjadi satu kebingungan baru gitu. Kenapa untuk satu strategi yang sama, yang menanyakan soal singkatan-singkatan ini, kemudian menjadi terlihat tidak efektif. Padahal strategi ini dulu pernah digunakan oleh Jokowi kepada Prabowo gitu. Pak Jokowi itu menanyakan dengan bahasa singkatan itu gitu ya, tapi meskipun dulu Pak Jokowi itu nanyanya singkatan yang level lokal, tidak kajian internasional seperti SGIE ini gitu ya. Jadi itu Prabowo waktu itu nggak bisa jawab, dan itu menjadi bahan tertawaan banyak orang gitu, dan kubu Prabowo jadi nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu karena emang nggak tahu gitu. Nah, tapi strategi yang sama, cara-caranya sama, ketika dilakukan atau dieksekusi oleh Gibran, ini kok hasilnya jadi berbeda. Ini kenapa? Bahkan teman saya yang menjadi tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin gitu ya, mereka juga ketawa tuh. Wah, kok aneh ini katanya. Mungkin Caimin punya amalan-amalan tertentu. Apa sih gitu. Ya karena ketika diserang jadi mental kata mereka gitu. Tapi sebenarnya ini tuh ada penjelasannya gitu, karena secara teori memang strateginya sama dilakukan oleh anak Pak Jokowi gitu ya. Tapi situasi dan kondisinya ini sebenarnya benar-benar berbeda dibandingkan tahun 2019 lalu. Karena dari tiga paslon ini secara garis start itu sudah berbeda gitu. Karena kalau dulu gitu kan, Pak Jokowi itu maju di Pilpres 2014-2019 sebagai orang yang tidak punya masalah. Orang tidak melihat bahwa Pak Jokowi punya permasalahan serius dan fundamental. Sementara Prabowo itu adalah orang yang bermasalah. Yang secara rekam jejaknya dia adalah penculik, dan kemudian dia dipecat karena ada upaya-upaya untuk melakukan kudeta atau penguasaan ketika zamannya Habibie, waktu itu Presiden Habibie. Jadi rekam jejaknya itu negatif. Prabowo itu negatif, dan Pak Jokowi itu nggak punya beban, nggak punya kesalahan gitu ya. Dan hari ini itu kalau kita lihat dari tiga paslon secara garis start, memang yang bermasalah adalah Gibran gitu. Kalau Caimin, mungkin Caimin itu ada masalah dikit lah gitu ya, karena dia mengambil alih Anies dari Demokrat. Mungkin Demokrat ada yang kecewa, tapi kekecewaan Partai Demokrat pasti lebih besar kepada Anies Baswedan dibandingkan Caimin. Tapi secara keseluruhan, artinya Caimin nggak ada masalah ketika dia maju sebagai cawapres. Pak Mahfud MD sebaliknya gitu ya, bukan cuma nggak punya masalah, malah mendapatkan nilai plus gitu. Karena di banyak lembaga survei sebelum ada penetapan cawapres ini, hanya Pak Mahfud yang punya elektabilitas dibandingkan yang lain gitu. Caimin tuh nggak punya elektabilitas, apalagi Gibran. Dia maju juga karena ada proses di MK, ada intervensi di MK. Kalau Pak Mahfud memang digadang-gadang gitu. Dari banyak lembaga survei, memang Pak Mahfud ini punya suara atau elektabilitas. Jadi ketika beliau maju, masyarakat itu ya sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena menurut banyak sekali lembaga survei memang menjagokan Pak Mahfud untuk maju. Selain tentu saja ada AHY, ada Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan sebagainya. Airlangga juga ada gitu ya. Tapi Pak Mahfud itu cukup tinggi nilainya waktu itu. Jadi secara garis start ini sudah berbeda. Caimin nggak ada masalah, Pak Mahfud punya nilai plus, sementara Gibran ini nilainya minus.
Karena dia maju lewat proses intervensi di MK. Ketua MK yang merupakan pamannya itu diintervensi oleh keluarga Gibran. Makanya kemudian terjadilah putusan yang seharusnya tidak pernah diputuskan oleh MK, yaitu secara undang-undang diubah untuk membolehkan Gibran maju sebagai cawapres. Jadi secara teori ini garis startnya sudah berbeda. Yang bermasalah itu Gibran gitu. Kalau dulu 2019 yang bermasalah adalah Prabowo gitu. Jadi kalau Gibran menyerang Caimin yang secara rekam jejak dia nggak punya masalah, itu justru berbalik kepada Gibran. Itu kan ibaratnya ada orang miskin misalkan gitu ya, terus kemudian ngata-ngatain orang lain miskin, padahal dia sendiri lebih miskin gitu. Itu. Jadi dia itu jadi mempermalukan dirinya sendiri gitu. Gibran juga sama. Dia coba ingin menyerang Pak Mahfud, menyerang Caimin gitu ya. Kalau sama Pak Mahfud mental, nggak bisa nyerang dia. Sama Caimin berhasil serangannya gitu ya. Caimin nggak bisa menjawab. Tapi sebenarnya yang lebih bermasalah adalah Gibran. Oke lah, Caimin nggak tahu soal SGY. Tapi Caimin tidak menabrak aturan-aturan seperti yang dilakukan oleh kubunya Gibran. Jadi ketika Gibran coba menyerang-nyerang, itu jadi nggak efektif. Nah, ini menurut saya, ini menurut analisa saya gitu ya, teori ini itu sebenarnya sudah diketahui oleh semua orang yang paham soal strategi komunikasi politik, apalagi sudah masuk menjadi konsultan ya. Orang-orang yang menjadi konsultan pasti paham betul dengan strategi dan komunikasi yang seperti ini gitu. Tapi ternyata ini masih diberikan atau diarahkan kepada Gibran. Ini bagi saya seperti sedang menjerumuskan gitu. Karena kalau Gibran diarahkan untuk menggunakan strategi yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dulu, itu jelas adalah sebuah blunder besar, adalah kesalahan gitu. Jadi kalau ada konsultan politik menyarankan itu, saya kok curiga gitu ya, curiga bahwa mereka ini benar-benar penyusup. Jadi ini bayangan saya gitu ya, dan saya udah tanya-tanya kepada teman-teman yang relawan-relawan di Jakarta ini. Saya akhirnya menyimpulkan bahwa nampaknya gitu ya, di beberapa orang yang saat ini mendukung Prabowo Gibran, terutama mereka yang sebelumnya adalah bagian dari pendukung Pak Jokowi atau konsultan politiknya Pak Jokowi, nampaknya beberapa mereka, kelompok relawan dan konsultan politik itu sengaja masuk dan mendukung Prabowo Gibran seolah-olah, tapi sebenarnya tujuannya untuk mengalahkan. Nah, ini salah satunya. Ketika Gibran tampil begitu congkak, kemudian ada pertanyaan SGY yang berbalik menjadi negatif, kemudian soal Gibran yang begitu emosional gitu ya. Itu kan semestinya bisa dikendalikan oleh konsultan politiknya. Tapi nampaknya itu justru diarahkan gitu ya. Karena KPU sebenarnya sudah menegur Gibran di debat Capres yang pertama. Tapi kemudian kemarin Gibran melakukan hal yang sama. Nah ini nampaknya ada usulan atau masukan dari konsultan politiknya. Mungkin konsultan politik, ini saya membayangkan. Ini bukan bocoran loh ya, ini saya membayangkan gitu ya. Ada konsultan politik bilang, nggak apa-apa mas, begini-begini itu nggak apa-apa, nggak akan ditegur kalau setelah debat. Dulu yang ditegur kan pas debat gitu, makanya kemudian ditegur. Tapi sekarang kan nanti habis debat aja gitu, untuk membuat lawan emosi. Saya curiga itulah saran yang diberikan kepada Gibran sehingga Gibran mau melakukan begini. Atau ya memang wataknya Gibran memang seperti itu, yang emosional dan temperamen. Tapi ya sementara dalam analisa saya nampaknya ada beberapa relawan Jokowi yang asli atau konsultan politik Pak Jokowi yang hari ini bergabung dengan pasangan Prabowo Gibran, sebenarnya tujuannya jelas untuk mengalahkan pasangan Prabowo Gibran. Karena kalau relawan yang asli, jelas, sangat jelas tidak mungkin bisa mendukung Prabowo Subianto. Kenapa? Karena kita hafal betul dosa-dosa, kesalahan, dan sikap karakter Prabowo. Jadi bagi relawan Jokowi yang mendukung Prabowo, ternyata hari ini punya dua kemungkinan. Dia benar-benar mendukung karena alasan logistik, karena lebih baik di sana,
Atau kedua, mereka pura-pura masuk untuk mengalahkan dan memastikan kekalahan Prabowo Gibran. Ya, cuma supaya ini penyamaran-penyamaran ini tidak dideteksi, ya kita jangan buka lah siapa-siapa gitu ya. Tapi saya mendapatkan informasi-informasi semacam itu. Ya, semoga Pilpres ini bisa berjalan sesuai dengan jadwal, karena mulai ada rencana-rencana yang kurang sehat nampaknya, ada upaya-upaya ya sedikit-sedikit mengubah-ubah aturan lagi, tapi saya yakin ini tidak bisa lagi diotak-atik dan Pilpres harus segera dilaksanakan tepat waktu, tidak bisa diundur-undur lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.